guys, come back again with me in my channel Solo English Center ya. In this video, we will talk about how we compose a background for experimental research. Nah, bagaimana cara kita membuat background pada penelitian eksperimental ya. Jadi kalau kita mau membahas background, maka background itu menjadi sangat krusial bagi masing-masing desain penelitian. Kenapa demikian? Karena nanti dari background itu akan terlihat ciri khas dari masing-masing penelitian. Apakah nanti penelitiannya itu penelitian kuantitatif atau kualitatif? Apakah penelitiannya itu nanti CAR atau korelasi atau eksperimental? Ataukah dia case study, nanti akan terlihat jelas pada background. Oleh karenanya kita harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan kekhasan dari masing-masing desain pada background. Sehingga ketika kita menulis, itu nanti akan terlihat, oh kamu mau menulis CAR, oh kamu mau menulis eksperimental, oh kamu mau menulis kualitatif. Itu nanti akan terlihat jelas di sana ya. Nah, kaitannya dengan eksperimental, apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, biasanya kalau dalam kita bahasanya menggunakan kajian-kajian bahasa Inggris ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu nanti kita akan membahas satu materi skill tertentu terhadap satu metode tertentu. Kita ambil dua variabel saja ya. Itu yang biasanya muncul di S1. Nah, misalkan kita mau mengambil the effectiveness of game, certain game ya, X game katakanlah, to teach speaking. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita ambil biasanya ya, saya membahas pakemnya saja. Pakemnya adalah kita mengawali dengan bahasa Inggris dulu. Bahwa bahasa Inggris itu seperti ini. Bahasa yang digunakan di dunia internasional. Ternyata bahasa Inggris itu di sekolah diwujudkan atau di kampus diwujudkan dalam 4 skill. Nah, diantaranya adalah speaking. Nah, speaking mulai muncul di situ ya. Kita harus memberikan penekanan terhadap speaking. Speaking itu merupakan mata pelajaran yang paling unik ya, yang paling menantang. Oleh karenanya, guru atau dosen itu sebaiknya memiliki metode yang tepat untuk pengajaran speaking. Nah, metode-metode seperti adalah metode atau menggunakan game X tersebut. Jadi sudah muncul gamenya tersebut ya. Setelah itu kita bahas gamenya tersebut. Menurut ahli X bahwa game ini adalah bla 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 bla. Dia menyatakan game ini sangat baik untuk atau efektif untuk mengajar speaking. Hal ini terjadi karena dalam game ini bisa membuat siswa itu aktif. Misalkan begitu ya. Kemudian siswa itu difasilitasi untuk bisa membuat kalimat secara jelas. Kemudian di sana mereka juga akan bisa mewujudkan fluensinya. Juga dapat membuat diksi-diksi yang komplit. Kenapa saya memberikan contoh begitu? Karena kita harus bisa memberikan link antara metode tertentu dengan kok isu efektif itu bagaimana. Jadi bukan hanya efektif menyenangkan, kemudian memotivasi, tapi itu tidak masuk ke dalam indikator-indikator skillnya. Yang diharapkan adalah kita bisa menggambarkan bagaimana metode tersebut itu bisa bekerja terhadap indikator-indikator skillnya tersebut. Karena tujuan kita adalah mengecek efektivitas, bukan membuat kelas nyaman, itu bukan ya, tapi bagaimana metode tersebut itu bisa menghidupkan indikator-indikator dalam skill tersebut. Oke, jelas ya. Jadi kita harus menarik benang merahnya. Kalau tidak ada benang merah, ya pokoknya digulai. Itu adalah
kita bahas skillnya. Nah di situ itu harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena tujuan kita adalah kita mau ngetes teori atau asumsi bahwa metode tersebut efektif untuk mengajar speaking. Kalau di situ tidak kuat, maka nanti tidak jelas. Loh, ora kuat atau mbak? Aku ngopo mbak cek nopo? Di situ kan tidak kuat. Artinya argumennya itu tidak kuat. Tidak ada yang menunjukkan bahwa itu efektif. Nah, kan begitu. Jadi harus terlihat efektif dengan cara kita memberikan benang merah antara metode tersebut terhadap skill yang mau kita ajar. Selanjutnya yang perlu kita cantumkan juga pada background adalah previous study. Kenapa demikian? Karena dengan adanya previous study itu berarti menunjukkan bahwa selain teori tadi yang sudah kita masukkan, ternyata dari penelitian sebelumnya itu juga telah melakukan penelitian yang sama, dan di sana juga terlihat bahwa di sana itu bisa jadi kalau CAR itu bisa meningkatkan. Kalau dia sama-sama eksperimental berarti dia efektif. Kalau dia korelasi berarti dia ada positif korelasi antara penggunaan metode ini dengan hasil. Nah, itu kenapa demikian? Karena asumsi kita nanti akan menjadi lebih kuat dengan adanya teori dan juga hasil penelitian. Nanti dicantumkan sedikit saja, bisa 2 atau 3, tapi tidak usah komplit dalam penulisannya. Oke ya. Nah, yang perlu juga dicantumkan adalah kita harus memberikan research gap. Perbedaan antara research kita dengan yang kita cantumkan di situ. Kenapa demikian? Bahwa agar nanti para pembaca itu tahu bahwa ada novelty, ada kebaruan dari kita yang mau kita angkat, dan itu berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu penting ya. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita cantumkan adalah kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan itu bagaimana? Ternyata sekarang pengajaran speakingnya menggunakan metode konvensional atau apa, itu nanti silahkan dicantumkan. Sekaligus itu nanti akan menjadi kelas kontrol yang akan kita gunakan sebagai pembanding nanti antara bukan pembanding ya, tapi kelas kontrol antara kelas yang menggunakan metode kita dengan kelas yang menggunakan metode yang telah ada, seperti itu. Nanti akan dilihat hasilnya bagaimana. Begitu kira-kira dalam penyusunan background pada penelitian kuantitatif dengan desain eksperimental. Kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan.